Nah, ini kan yang kemudian menjadi kelebihan saat ini gitu kan. Walaupun waktunya rentangnya 1 hari, tapi kedua tim dilatih sudah lama oleh Sintayong. Sehingga kemudian Kenapa Sintayong lebih fokus ke AFC U23 ya? Apakah ada target tertentu? Turkmenistan ini tim yang sulit dideteksi walaupun kita sudah 2 kali menang, sekali imbang, sekali kalah melawan Turkmenistan. Kali ini mereka datang dengan kekuatan. Nah, dari persiapan kita ini untuk yang AFC U23 ini kira-kira lolos tidak menurut Akmal? Ini artinya ada sisi di mana kita tidak mendapatkan lawan dari apa yang kita lakukan korespondensi di PSSI gitu kan, atau mungkin rencananya mungkin PSSI kemarin mau panggil salah satu tim besar lagi mungkin gitu kan. Dulu kan kemarin ada isu Portugal gitu kan, tapi kan kemudian tidak jadi gitu kan. Nah, ini bisa jadi itu salah satu alasan. Yang di atas kertas katakanlah kita di atas angin. Betul. Terus kita tuan rumah. Betul. Kalaupun ini gagal, apakah kira-kira Sintayong sudah dianggap gagal? Nah, kalau kita kemudian bicara proses-proses terus, ya nggak akan bisa berprestasi sepak bola kita gitu. Tim nasional, kalau tim nasional senior saya pikir bukan bicara proses lagi, udah bicara target gitu kan. Kalau bicara proses tuh tim. Padahal pemain U23 banyak kan menjadi tulang punggung di pemain senior nih. Betul. Ini bagaimana nih? Apa dari sisi pelatih apa si Sintayong apa nggak super pusing nih gitu? Kemarin saya lihat Sintayong nonton basket, kejuaraan Piala Dunia. FIFA, di Indoor gitu, Arena, Indonesia Arena. Dia bilang dia lagi stres. Gitu. Bravo, Cocomeo Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya Fatih Habanto dan seperti biasa dengan Akmal Marharli. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini bulan September banyak orang bilang menyebutnya September ceria. Ya. Tapi bagi timnas ini tidak ceria nih karena begitu padat sekali. Ada friendly match atau FIFA Match Day. Ada kualifikasi AFC U23. Betul. Bahkan juga ada Asian Games. Betul. U23 juga. Betul. Nah, yang agak mungkin rumit adalah ketika friendly match dan U23 AFC karena ini satu pelatih nih. Betul. Padahal pemain U23 banyak kan menjadi tulang punggung di pemain senior nih. Betul. Ini bagaimana nih? Apa dari sisi pelatih apa si Sintayong apa nggak super pusing nih gitu? Kemarin saya lihat Sintayong nonton basket, kejuaraan Piala Dunia. FIFA, di Indoor gitu, Arena, Indonesia Arena. Dia bilang dia lagi stres. Gitu, berarti benar ya? Betul. Betul. Artinya gini kan, dia harus membagi tugas antara timnas senior dengan tim nasional U23, di mana ini sangat menentukan dua pertandingan ini. Yang pertama, timnas senior sangat menentukan untuk naiknya ranking Indonesia di FIFA. Dari 150 ada potensi kita naik 3 tingkat ke 147 kalau kita bisa menang melawan Turkmenistan yang saat ini berada di peringkat 138. Karena kalau menang kita akan dapat poin plus 5,41 poin. Saat ini Indonesia itu peringkat FIFA-nya 150 dengan 1047,46 poin. Artinya kalau menang mendapatkan tambahan poin 1052,87 poin. Nah, ini bisa menggeser posisi dari dari Hong Kong misalnya yang peringkat 149 atau Botswana 148 dan juga Liberia 147 kalau 3 negara ini tidak menang juga menghasilkan hasil buruk di FIFA Matchday ini. Nah, ini yang menjadi pastinya menjadi perhatian banyak orang tentunya ketika Sintayong harus fokus melatih di antara dua tim yang ada dengan jeda waktunya cuma 1 hari. 1 hari. Akhirnya kemudian Sintayong menyerahkan tim nasional senior kepada asistennya Choi In-cheol kan untuk pegang tim nasional senior melawan Turkmenistan, tapi tetap saja tanggung jawab ada di Sintayong gitu kan. Ini kan cuma pendelegasian untuk memimpin di lapangan. Kenapa Sintayong lebih fokus ke AFC U23 ya? Apakah ada target tertentu di Ya pastinya di AFC U23 kan targetnya kita lolos kualifikasi gitu kan. Nah, ini kan yang kemudian dikejar oleh Sintayong, lolos kualifikasi karena kalau ini lolos ini akan menjadi sejarah pertama Indonesia lolos Piala Asia U23 karena sebelumnya tidak pernah lolos. Nah, ini mungkin yang menjadi target agar kemudian orang juga melihat bahwa Sintayong sukses meloloskan tim nasional senior Piala Asia. Padahal target pelatih, KPI pelatih, daya ukurnya bukan hanya lolos ke suatu turnamen, tapi juara ya. Juara, itu di mana-mana seperti itu. Sekarang sebagai contoh Roberto Mancini yang sukses memberikan Italia juara Piala Eropa itu masih dipecat. Gitu kan. Artinya apa?
trofi juga bukan kemudian membuat pelatih itu menjadi apa ya, menjadi sangat kuat posisinya, tapi sewaktu-waktu namanya pelatih profesional kapanpun bisa dipecat kalau tidak memberikan hasil maksimal buat tim nasionalnya gitu kan. Nah ini kan hasil maksimal ini yang ditarget sekarang adalah bagaimana meloloskan Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 dan juga mengangkat ranking Indonesia di tim nasional senior. Nah ini yang menarik adalah kebetulan dua lawannya sama-sama Turkmenistan nih. Di U23 juga Turkmenistan selain Cina Taipei. Artinya secara kultur, permainan dan gaya bermain hampir sama Indonesia U23 pastinya dengan timnas senior karena dilatih oleh Sintayong, begitu juga dengan timnas senior Turkmenistan pasti tidak jauh berbeda. Kenapa saya katakan tidak jauh berbeda? Tim nasional U23 sejatinya sudah jadi pemain senior gitu kan. Bahkan apa namanya tim nasional U23 kita itu mayoritas adalah pemain yang sudah main di level tim nasional senior gitu kan. Ibarat kata tim nasional itu kerangka dari U23 kita. Betul. Gitu. Dan yang paling menarik adalah bahwa kualifikasi Piala Asia ini akan menjadi target utama Sintayong untuk bisa meloloskan kita ke Piala Asia. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa kita ini tuan rumah. Artinya kita diuntungkan gitu kan sebagai tuan rumah. Nah, kalau hitungan kalkulasi misalnya Cina Taipei dan Turkmenistan ini sejatinya ya kalau mau melihat ini tidak lebih berat dari Vietnam dan Thailand. Lawan kita atau bebuyutan kita di pentas Asia Tenggara gitu kan. Artinya peluang Indonesia untuk lolos kualifikasi Piala Asia ini menjadi sangat besar. Orang kan memperdebatkan waktu Indra Safri mengantarkan tim nasional Indonesia juara Piala AFF U22 pada 2019, tapi gagal ke kualifikasi ke Piala Asia. Karena ketika itu lawannya juga Thailand gitu kan di kualifikasi itu, yang kemudian Thailand belajar banyak dari kekalahan di final Piala AFF U22 sehingga kemudian memberikan permainan yang lebih maksimal lagi, akhirnya mereka lolos. Nah ini kan lawannya belum kita hadapi, tapi kalau secara kualitas permainan walaupun misalnya ranking FIFA-nya di atas Indonesia untuk Turkmenistan, tapi secara permainan atau secara sejarah misalnya di timnas senior Indonesia di atas Turkmenistan. 4 kali ketemu kita 2 kali menang, sekali imbang, sekali tumbang. Kita kalah di kualifikasi Piala Dunia Piala Dunia 2006. Kita kalah di kualifikasi Piala Dunia 2006 pada saat kita main di Asgabat, kita kalah 1-3. Itu kalah satu-satunya. Ketika itu 1 gol kalau tidak salah dicetak oleh Budi Sudarsono. Kemudian di laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, kita menang 3-1 melawan Turkmenistan dengan hat-trick Ilham Jaya Kusuma ketika itu. Kemudian ketemu lagi 7 tahun berselang di kualifikasi Piala Dunia juga, namanya kualifikasi Piala Dunia 2016, di mana Indonesia di Asgabat tahan imbang 1-1 Turkmenistan. Kemudian di Indonesia mainnya di Stadion Manan Solo ketika itu kita menang 4-3. 2 gol Christian Gonzalez, kemudian 1 gol Nasuha dan 1 gol Muhammad Ridwan. Artinya kalau bicara statistik, walaupun peringkatnya saat ini Indonesia 150, Turkmenistan 138, secara statistik Indonesia harusnya bisa menang lawan Turkmenistan dalam laga uji coba ini. Tadi menarik tentang lawan kita U23, Turkmenistan dan Cina Taipei. Yang di atas kertas katakanlah kita di atas angin. Betul. Terus kita tuan rumah. Betul. Kalaupun ini gagal, apakah kira-kira Sintayong sudah dianggap gagal? Ya kalau kita kemudian bicara misalnya hasil, ya kan hasil yang menentukan dari apa yang sudah dilakukan di lapangan gitu kan. Kalau menurut saya kan target yang menjadi ukuran apakah berhasil atau sukses. Targetnya lolos. Kalau tidak lolos kan berarti tidak berhasil. Ya kan? Kalau targetnya cuma sekedar friendly match gitu kan, mungkin nggak juara juga nggak dianggap sebagai sebuah kegagalan gitu kan, masih bisa dimaafkan lah gitu. Tapi kalau kemudian kualifikasi yang kita harus lolos kemudian gagal, ya berarti gagal gitu. Dari sisi pemainnya ini apakah mereka tidak lelah ya? Karena kayak misalnya pemain U23 dia ketika melakoni untuk kualifikasi AFC, setelah itu dia sebagai main Asian Games juga. Apakah nggak lawan cedera ya? Ya, saya pikir ini kan konsekuensi dari pemain tim nasional. Bahkan misalnya seorang Pedri di Barcelona itu maraton dia main di tim nasional kan, dari mulai tim nasional U20, tim nasional kemudian U23, bahkan tim nasional senior dia main. Dan
cedera ini kan resiko pemain bola gitu kan. Bahkan nggak main bola pun bisa cedera gitu kan. Jadi jangan kemudian menjadikan alasan ini rawan cedera dan sebagainya. Jadwal sudah ada, turnamennya yang sudah kita sepakati ikuti, apapun resikonya kita harus terima kan seperti itu. Harus Nah, disiasati. harus disiasati. Jadi jangan kemudian mencari alasan pemain cedera, kemudian kita gagal, dan itu bukan alasan seorang pelatih tim nasional. Jadi kalau kemudian persiapan kita tidak matang, itu kan masalah dari bagaimana kita mengatur jadwal kita antara kompetisi dengan tim nasional gitu kan. Jadi kegagalan itu bukan kemudian ukuran pemain kita tidak lengkap sehingga kita gagal ya. Itu kan berarti kesalahan dalam manajemen tim nasional gitu kan. Kalau melihat Sintayong yang lebih fokus ke U23 AFC ini, berarti seolah-olah memang yang tim senior itu seolah dilepaskan ya gitu ya. Ya kalau bicara target kan, kalau tim nasional kan uji coba, yang hanya kemudian output yang dihasilkan adalah ranking FIFA. Tadi kalau kalah kita turun berapa ya rankingnya? Kalau menang kan dapat 3. Ya, kalau kalah kan kita minus 0,4 poin. Oh, no. Terlalu sedikit lah, minus 0,4 poin kan kita masih 1047,2,6 poin, 0,06 poin gitu kan. Artinya tidak terlalu banyak berpengaruh gitu kan. Apa naik juga kita tidak berpengaruh gitu kan, tidak berpengaruh terlalu banyak, paling naik ke 147. Itu pun kalau kemudian tadi saya katakan Hong Kong, Botswana, Liberia yang ada di peringkat 149, 148, 147 itu kalah dari lawan-lawan. Kalau mereka menang kita 150 tetap. Nah, itulah kemudian Sintayong lebih memilih ke tim nasional U23 karena ini merupakan target yang harus dicapai gitu. Nah, mungkin juga ada kelebihan ya karena satu pelatih sehingga tidak ada tarik-menarik antara pemain yang katakan dia juga pemain nasional tapi usia 23 untuk main 23 atau dia akan main di senior. Iya. Kan gitu kan? Karena semuanya masih di Sintayong kan? Betul. Kalau pelatihnya beda mungkin akan tarik ulur. Iya, nah ini kan yang kemudian menjadi kelebihan saat ini gitu kan. Walaupun waktunya rentangnya 1 hari, tapi kedua tim dilatih sudah lama oleh Sintayong, sehingga kemudian tidak ada alasan kemudian kita bermain buruk karena jeda 1 hari, karena tim nasionalnya juga udah dibagi gitu kan. Ada tim nasional senior, ada tim nasional U23. Bahkan ketika kemudian 24 pemain dipanggil ke timnas senior, ada yang 4 cedera kan, Sen Patinama, kemudian Dimas Derajat, dan juga Yance dan Yakob Sayuri cedera. Sejatinya dengan 20 pemain saja untuk untuk FIFA Matchday itu masih mencukupi gitu kan. Tapi kan untuk menutupi latihan tanding misalnya, kemudian ditambahkan lagi, akhirnya ada 3 pemain dari tim nasional U23 yang ditarik oleh Choi In-cheol di tim nasional senior, yakni Zaki Ashraf, Alfreander Dewangga, dan juga Doni Pamungkas untuk kemudian melengkapi skuad yang ada. Sementara tim nasional U23 kan 27 pemain yang dipanggil. Diambil 3 masih ada 24. Artinya kalau main game kecil 11 lawan 11 masih bisa dilakukan ya. Nah, yang paling penting adalah sekarang apakah tim nasional senior ini siap menghadapi Turkmenistan gitu kan. Turkmenistan ini tim yang sulit dideteksi, walaupun kita sudah 2 kali menang, sekali imbang, sekali kalah melawan Turkmenistan. Kali ini mereka datang dengan kekuatan 24 pemain datang ke Indonesia gitu, dengan mayoritas diisi oleh pemain dari 3 klub lokal di Turkmenistan. Ada Al-Qadak, Ahal, dan Alis Ash. Artinya kalau hanya mayoritas dari 3 klub, secara kekompakan dia sudah ada gitu. Walaupun kemudian ada juga pemain yang main di luar negeri, ada 3, ada Ruslan Mirgazov dari Kiche Hong Kong, kemudian juga Teimur Kariev dari Abdis Atakan di Kirgistan, dan juga Veva Zumayev yang main di Energetik di Belarusia. Nah, ini yang akan menjadi andalan dari Turkmenistan, pelatih Turkmenistan, Mergen Orazov. Cuma permasalahannya Turkmenistan ini menjalani perjalanan yang cukup panjang, sehingga sangat melelahkan gitu kan. Mereka melakukan perjalanan dari Turkmenistan, kemudian singgah dulu di Doha, kemudian baru ke Indonesia. Kalau dihitung perjalanan 16,5 jam. Artinya ada faktor fisik yang terkuras dalam penerbangan itu. Tapi ini kemudian tidak membuat Mergen Orazov merasa bahwa timnya tidak mampu untuk melawan Indonesia. Dia akan memberikan perlawanan sebaik-baiknya, walaupun dalam sejarahnya setiap kali Turkmenistan main di Indonesia, Turkmenistan selalu kalah gitu. Nah, biasanya kayak beberapa momen yang lalu ketika FIFA Matchday kita kan bermain 2 kali. Betul. Tapi kali ini hanya sekali. Betul. Apakah juga dengan alasan karena adanya untuk yang pemainnya sebagian bisa lari ke U23 yang AFC itu ya?
Saya pikir sih enggak, karena kita tidak dapat lawan. Misalnya, sebagai contoh, Turkmenistan 2 pertandingan dia lakukan. Pertama harusnya dia melawan Hong Kong, tapi kemudian dibatalkan karena Hong Kong akan menjadi lawan Turkmenistan di kualifikasi Piala Dunia. Sehingga kemudian beralih pada 12 September nanti setelah lawan Indonesia, Turkmenistan akan beruji coba melawan Bahrain. Nah, ini sementara Indonesia hanya dapat 1 lawan. Nah, kalau kita lihat misalnya Vietnam, Malaysia, Thailand itu dua pertandingan. Ini artinya ada sisi di mana kita tidak mendapatkan lawan dari apa yang kita lakukan korespondensi di PSSI gitu kan. Atau mungkin rencananya mungkin PSSI kemarin mau panggil salah satu tim besar lagi mungkin gitu kan. Dulu kan kemarin ada isu Portugal gitu kan. Tapi kan kemudian tidak jadi gitu kan. Nah, ini bisa jadi itu salah satu alasan sehingga kita punya 1 FIFA Matchday saja, dan ini amat disayangkan gitu kan. Harusnya misalnya kita bisa ambil 2 FIFA Matchday, misal ya kita melawan mana nih, Malaysia atau Singapura, negara tetangga kan masih bisa juga gitu kan, untuk yang dekat-dekat untuk kemudian memanfaatkan FIFA Matchday ini untuk mendapatkan poin. Tapi kalau saya secara pribadi saya tidak melihat poin ranking FIFA itu sebagai acuan. Kenapa? Karena kalau kita menang lawan siapapun udah pasti ranking kita naik gitu kan. Jadi nggak usah milih-pilih lawan gitu kan. Jadi orang kan selama ini selalu tiap bulan melihat fluktuasi ranking. Ranking FIFA itu kan seperti seperti bursa saham gitu kan. Kalau lagi naik ya naik, kalau lagi turun ya turun. Bahkan misalnya Belgia kan tidak pernah berpikir ranking 1 FIFA gitu kan. Tapi dia bermain sebaik-baiknya setiap kali bertanding, baik di uji coba maupun di sebuah turnamen, akhirnya rankingnya secara otomatis naik gitu. Kan ada pepatah juga, yang penting juara dulu. Betul. Nanti ranking akan mengikuti kan. Pasti seperti itu gitu kan. Jadi menurut saya adalah pertandingan tim nasional dimanapun ketika kita ikut sebuah turnamen ya kita harus siap gitu. Nah, dari persiapan kita ini untuk yang AFC U23 ini kira-kira lolos tidak menurut Akmal? Kalau menurut saya lolos gitu. Lolos, karena ya? Menurut saya lawannya tidak begitu berat. Cina Taipei tidak begitu berat, kemudian Turkmenistan walaupun peringkatnya di atas Indonesia juga tidak begitu berat gitu kan. Secara kekuatan juga tim nasional kita kan udah mayoritas pemain senior semua. Artinya kekuatan tim nasional U23 kita yang tampil di kualifikasi Piala AFF ini sudah matang gitu kan, sudah merupakan pemain senior semua. Jadi kalau kemudian gagal, ini sangat di luar dugaan gitu kan, karena kita materi pemainnya pemain yang komplit, bahkan pemain naturalisasi Ivan Jenner, Elkan Bagot, kemudian Struijk dibawa untuk masuk ke tim nasional U23 untuk bisa meloloskan kita ke Piala Asia. Bahkan Hernando Ari dimasukkan ke sana, Rizky Ridho dimasukkan ke sana, Witan Sulaiman dimasukkan ke sana. Sudah sering berkumpul dan bermain bersama Betul. Dan artinya ini menggambarkan bahwa kita ini memang benar-benar fokus untuk lolos kualifikasi Piala Asia dan peluangnya ada. Berarti kalau nggak lolos ya pantas gagal kalau menurut saya. ST-nya diganti pantas ya, dipecat. Dievaluasi bisa gitu kan. Kalau kemudian diganti menurut saya sih sebenarnya udah tinggal waktunya kan habis Desember gitu kan. Tapi kemudian diperpanjang untuk Piala Asia agar kemudian momentumnya ada di Piala Asia untuk kemudian dievaluasi lagi. Jadi menurut saya pecat-pemecat pelatih di sebuah tim nasional bukan hal yang bukan hal yang tabu gitu. Itu udah biasa. Pelatih-pelatih hebat Arrigo Sacchi kemudian dipecat, kemudian juga misalnya pelatih-pelatih besar di Italia juga dipecat, Prancis dipecat, bahkan Jerman Joachim Löw yang berprestasi luar biasa juga dipecat. Artinya ada target yang harus diwujudkan, dan kalau kemudian target itu tidak kesampaian, potensi dipecat sangat besar karena itu kan biasanya ada di addendum kontrak. Ya. Karena bisa memberikan kesempatan yang lain untuk bisa lebih memberikan. Betul, setidaknya memberikan warna baru misalnya. Kalau kita gagal, kemudian ada warna baru. Nah, kalau kita kemudian bicara proses-proses terus, ya nggak akan bisa berprestasi sepak bola kita gitu. Tim nasional, kalau tim nasional senior, saya pikir bukan bicara proses lagi, udah bicara target gitu kan. Kalau bicara proses tuh tim nasional U15, U16, U17 itu karena proses. Yang faktor U itu kan bukannya juara tapi betul. Tapi saya punya pola pikir berbeda. Ketika U23 itu udah harus juara karena U23 itu senior. Lain cerita U19 ya kan. Gitu. Nah, ini kan yang harus kita bedakan gitu. Kenapa? Menurut saya U23 itu ya udah senior, bahkan
tidak ada Piala Dunia U23 karena mereka udah senior sudah semua masuk gitu ke tim senior. Nah, yang ada Piala Dunia U20 gitu. Ini aja kita di AFC aja, di AFF aja, kemudian dan AFC yang ada kejuaraan Piala Asia U23. Padahal apa namanya kalau mau dibuat ya Piala Asia U20 gitu. Tapi U20-nya udah ada gitu. Jadi ini bagian dari bisnis sepak bola aja. Baru mau ini memang permintaan sponsor. Baik, itu tadilah bincang-bincang dengan Akmal sekaligus review dan juga analisa untuk timnas senior maupun untuk tim Indonesia di AFC U23. Adios, Cocomeo Channel.